Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Siddham. Inggih para umat sedharma yang budiman dimanapun berada pada kesempatan ini, marilah kita haturkan puja pengastuti dan rasa angayu bahagia ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya lah, karena atas anugerahnya lah kita masih diberi kesehatan pada saat ini, sehingga kita bisa menjalankan program dari Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia dalam program Pelita Dharma. Berkaitan dengan itu, sahabat Pelita Dharma, izinkanlah saya menyampaikan pesan Dharma dalam kesempatan ini, yaitu konsep dasar beragama Hindu. Inggih para umat sedharma yang saya cintai, kita sebagai umat beragama yang telah diwarisi, yang telah dituntun dengan warisan yang tak ternilai harganya, yang adiluhung, yaitu agama Hindu. Berkaitan dengan itu, sudah sepatutnya lah kita bisa menjaga, kita bisa memelihara warisan itu. Dengan apa? Ya, dengan konsep dasar agama Hindu yang harus kita pegang teguh sebagai akar untuk kita melangkah dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep dasar agama Hindu ini ibarat sebuah akar. Kalau akar itu sudah kuat, menyebabkan agama Hindu juga akan kuat kita dalam memegang setiap jenjang kewajiban yang kita lakukan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi kokoh. Nah, dengan itu, sahabat Pelita Dharma, apa konsep itu? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Ya, sudah tentu. Tri kerangka dasar agama Hindu, yaitu Tatwa, Susila, dan acara, filsafat, etika, dan ritual. Tri kerangka dasar agama Hindu ini sama sekali tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya ini. Ini saling berketerkaitan, saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Maka dengan hal itu, kita sebagai umat beragama wajib menguasai, memahami, menjalankan tri kerangka dasar sebagai dasar kita untuk melangkah menjalankan swadharma di masyarakat. Dengan ini kokoh dasar konsep kita beragama, apapun cobaan dari luar, apapun cobaan dari luar dan aliran apapun bentuknya akan tidak tergoyahkan. Kita akan tidak tergoyahkan. Ini yang dulu harus kita kuasai. Tampaknya simpel, tapi sukar untuk menjalankan. Baik, sahabat Pelita Dharma dan umat Hindu yang saya kasihi, pertama mari kita berbicara masalah Tatwa. Karena dalam Tatwa, ajaran agama Hindu itu mempunyai kebenaran hakiki. Dalam Tatwa itu ada serada, karena dalam serada itu ada kepercayaan. Nah, dalam agama Hindu kita sudah tahu bahwa ada 5 kepercayaan yang harus kita jalankan, 5 dasar sebagai pondasi, yaitu Panca Serada. 1. Percaya dengan Ida Sang Yang Widiwasa. 2. Percaya dengan Sang Yang Atman. 3. Dengan hukum karma.
4 samsara punabawa, dan percaya dengan adanya moksa. Lalu pertanyaannya, dengan jalan apa kita lakukan ini agar bisa mempercayai, agar bisa pengetahuan itu kita jalankan? Ya sudah tentu dengan pemikiran. Karena pemikiran ini akan disebut dengan pramana. Nah, kita sudah tahu bahwa terdiri dari 3 yang disebut dengan tri pramana. Anumana pramana, agama pramana, dan pratyaksa pramana. Anumana pramana, bagaimana kita mendapatkan kepercayaan itu, dengan jalan apa? Dengan jalan melihat gejala yang ada, menarik kesimpulan itu. Kalau agama pramana, kita dapat mencari cara, jalan untuk mendapatkan pengetahuan itu dengan jalan membaca kitab-kitab suci, dengan mempercayai penuntun dari Sang Suci yang dapat dan pantas kita percayai. Itu yang kita harus garis bawahi. Dan pratyaksa pramana, kita mendapatkan pengetahuan itu berdasarkan kita melihat langsung. Nah, dengan adanya hal itu, berarti kita sudah yakin dan jelas bahwa dalam tattwa itu memang ada kebenaran-kebenaran dan dasar hukum agama Hindu yang wajib kita jalankan. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, ada etika utawi atau tata susila. Kedengarannya sangat gampang sekali dengan etika ini untuk menjalankan. Tapi kenyataan pada saat kehidupan di masyarakat ini, menjalankan etika dan atau tata susila ini sangat sukar sekali. Karena apa? Karena dalam kita menjalankan tata titi susila, tata susila utawi etika ini adalah ada hambatan yang harus kita langkahi sebelum kita menjalankan hal itu. Hambatan yang paling keras, hambatan yang paling besar yang boleh kita katakan musuh itu adalah ya dalam diri kita sendiri. Seperti ada yang disebutkan dalam niti sastra, Marahana satria, malahana begelangan ring hati. Artinya, musuh itu dekat ada di hati kita dan tidak jauh. Makanya itu perlu dikendalikan. Dan juga dijelaskan dalam kitab Itihasa Ramayana, musuh diraga mupara ring hati tongwannya tan madoh maring awak. Itu artinya sama juga, musuh kita tidak lepas dari dalam diri sendiri. Makanya itu perlu dikendalikan. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita mengendalikan atau mencuci? Dengan apa? Dengan 3 jalan, yaitu tri kaya parisuddha, manacika, kayika, dan wacika. Nah, itu yang perlu kita jalankan. Yang ketiga adalah yadnya, acara. Mengapa kita melakukan yannya? Menurut susastra Hindu, kehidupan kini ada karena atas yannya yang dilakukan oleh penciptanya. Maka dari itu, kita sebagai damuhnya, kita sebagai umatnya wajib melakukan yannya itu. Nah, itulah ketiga konsep yang harus kita pahami. Selain 3 konsep itu, ada lagi konsep yang harus kita pahami. Ada satyam kebenaran, sewa pelayanan, ada permas, ada ahimsa tidak melakukan kekerasan, ada yang menjalankan cinta kasih. Nah, oleh karena itu, apapun itu konsep dasarnya adalah berada dalam pikiran. Seperti dijelaskan dalam kitab Sarama saya, apa nih kang manah ngarani? Wetning India mau perwerti subuh asubuh kami matangnya nih kang mana juga Tuhan ketanya sekarang. Artinya pikiran itu harus dikendalikan. Karena segala sesuatu bisa terjadi
Makanya itu perlu dikendalikan. Nah, dalam hal ini kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang utama menurut kitab suci, yang kita bisa berbuat baik dan berbuat buruk. Makanya kitalah yang mengolah itu. Seperti yang ditegaskan dalam kitab Sara Samosaya bahwa risa kohen sarwebutam ikan jatmawan gumawi akan dikanang sube asube karma. Kunang panetasakan dari kanang sube asube karma palani udah diuang. Karena kita sebagai makhluk utama yang bisa dan mengenal baik buruk, pada saat kita melebur yang buruk menjadi baik, itulah pahala yang paling tertinggi. Nah, itu. Nah, dalam hal ini bagaimana? Kita harus belajar dan belajar mengisi diri. Kita hidup dalam kegelapan, makanya isi dengan widya, dengan pengetahuan. Tapi kita harus juga waspada bahwa pengetahuan, ilmu pengetahuan itu bagaikan pedang bermata dua. Ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Seperti yang dijelaskan dalam Itihasa Ramayana, jatin yang guna mawar alahayu. Artinya ilmu pengetahuan itu ada dua sisi, sisi positif dan sisi negatifnya. Untuk itulah kita perlu apa? Untuk mengantisipasi itu ada wiweke yang harus kita jalankan. Nah, dengan hal itu mari kita belajar dan belajar. Makanya ilmu pengetahuan itu memang melekat pada diri kita pada saat kita nanti mengungsi ke atas sana, itulah bekal kita. Seperti yang dijelaskan dalam niti sastra, Moroana mitra maluhana marugunam maruhur. Nah, artinya sahabat sejati tidak ada yang melebihi dari ilmu pengetahuan itu yang kita akan bawa. Lalu dengan hal itu, sahabat yang budiman, dengan pengetahuan seperti itu kita butuh bimbingan. Dari siapa bimbingan gitu yang kita perlukan? Ya sudah tentu dari ide Sang Yang Widiwasa sebagai pimpinan membimbing kita, biar kita punya wiweke yang positif. Seperti dijelaskan dalam Bradaraniyaka Upanishad, Asatoma Sadgamayam. Om Sang Yang Widi, pimpinlah hamba dari ketidakbenaran menjadi benar. Tama Soma Yotir Gemayam. Om Sang Yang Widi, pimpinlah hamba dari kegelapan menjadi terang. Nityama Amritam Gemayam. Om Sang Yang Widi, pimpinlah hamba dari kematian menuju kehidupan yang abadi. Nah, dengan hal itu, marilah kita sama-sama menguasai konsep dasar agama Hindu agar kita tidak terpapar, agar kita tidak terpengaruhi oleh ajaran yang bisa menyesatkan kita. Nah, kesimpulannya, sahabat Pelita Dharma adalah kunci kita memahami konsep dasar ini sebagai akar kita menjalankan swadharma kita di masyarakat. Kemudian semua tergantung di pikiran, itu yang menentukan. Makanya kita perlu wiweke. Nah, dengan apa? Dengan jalan dharma. Jalan dharma. Karena dharma itu akan bisa kita mengantar ke pintu surga. Dijelaskan dalam Sara Samosaya, apa nikang dharma ngarani enhenuning marering swarga ike. Kadi gatin yang enhenuning perahu bandi agak liwatin tasik. Artinya dharma itu membuka kita ke pintu surga. Seperti perahu, sebuah hanya alat, hanya sarana yang bisa kita mengantarkan ke sana dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana seorang nelayan itu mengarungi hidup ini, kadang-kadang ada gelombang, kadang-kadang ada ketenangan, itulah kita. Nah, dengan hal itu, apa yang kita bisa petik dari konsep ini adalah ini pemikiran yang sebagai kendali dalam diri manusia. Demikianlah sahabat Pelita Dharma dan para umat sedharma dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam Pelita Dharma ini apa yang saya sampaikan bisa benar-benar menjadi pelita atau penerangan dalam kegelapan, sehingga kita sebagai umat bisa terang benderang.
Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa berkenan. Apabila dalam penyampaian ini ada tutur kata saya yang salah dan tidak berkenan, itu sudah barang tentu berasal dari ketidaksempurnaan saya sebagai manusia. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan semua umat kita rahayu dan dirgayusa, dan semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia dalam keadaan damai dan bahagia. Dirgayusa tu mahartam namaste jagaditaya loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om Santi 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 Om.